Kebakaran hutan, luas kebakaran lahan. Dugaan terjadinya kebakaran hutan yang Kebakaran hutan Taman Nasional Baluran kembali terjadi di sepanjang jalur. Dalam film dokumenter David Attenborough, Alive on Our Planet, diperlihatkan tentang perkembangan dan kondisi bumi beserta isinya dari waktu ke waktu. Di situ sangat terlihat bahwa semakin lama, semakin banyak bagian bumi yang dulunya adalah hutan belantara, kini berubah wujud menjadi pertambangan, perkebunan, peternakan, bahkan perumahan. Dan semakin kesini, semakin sedikit jumlah hutan yang tersisa di seluruh dunia. Lalu, apa yang akan terjadi jika hutan di seluruh dunia ini habis? Hal pertama yang harus kamu tahu, ternyata kita tidak bisa hidup di dunia tanpa hutan. Mungkin bagi masyarakat modern seperti kita, hutan sekarang ini hanyalah tempat bagi para petualang alam, atau tempat bermukimnya suku-suku di pedalaman, atau tempat di mana hewan-hewan liar tinggal. Hal itu tidak sepenuhnya salah. Tapi, hutan punya nilai yang jauh daripada itu. Kita semua pasti sudah akrab dengan istilah hutan adalah paru-paru dunia. Banyaknya keragaman hayati di hutan menghasilkan oksigen yang melimpah di bumi. Melimpah jika jumlah hutannya banyak seperti dulu. Hutan juga berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida yang kita hembuskan dan bahkan menyerap gas rumah kaca yang memerangkap panas yang dikeluarkan oleh aktivitas manusia. Lalu fungsi lain dari hutan yang mungkin sering kita abaikan. Hutan merupakan habitat 80% hewan dan tumbuhan yang hidup di darat. Kamu pasti sudah tahu jawabannya. Bagaimana jika hutan di dunia ini habis? Hewan-hewan dan tumbuhan di dalamnya juga akan ikut punah. Sebagian dari kepunahannya pun mungkin juga sedang kamu lihat saat ini. Deforestasi atau penggundulan hutan disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena tidak sengaja atau faktor alam seperti adanya kebakaran hutan. Atau yang kedua, yang disengaja oleh manusia. Dan sayangnya, penyebab deforestasi terbanyak adalah karena alasan kedua. Tidak perlu jauh-jauh melihat fenomena ini di negara lain. Di Indonesia saja, kita bisa melihat ini dengan sangat jelas. Hutan-hutan di Indonesia berubah menjadi lokasi pertambangan. Kemudian ada yang sengaja dibakar lalu ditanami kelapa sawit. Ada yang dialihfungsikan menjadi perumahan dan pembangunan jalan. Ada juga yang ditebangi untuk keperluan produk kayu dan kertas yang tak terhitung jumlahnya setiap tahun. Ya, bisa jadi hal-hal itu terjadi karena kebutuhan masyarakat di suatu negara. Namun tidak sedikit juga yang hanya melakukannya untuk keuntungan kelompoknya saja. Meski hutan belum benar-benar habis, kita sudah bisa melihat dampak buruk akibat itu. Flora dan fauna endemik Indonesia yang perlahan satu persatu punah. Banjir yang terjadi di daerah yang tidak pernah terkena banjir beserta tanah longsor. Dan juga kenyataan besar yang akan kita hadapi beberapa tahun mendatang adalah pemanasan global yang punya pengaruh dengan perubahan iklim seperti yang sudah kita rasakan saat ini. Dan inilah skenario terburuk bila hutan di bumi ini habis. Kita akan menghirup udara yang kotor. Tanpa pohon, manusia tidak akan bisa bertahan hidup karena udara tidak cocok untuk bernafas. Kalaupun ada, orang harus mengembangkan masker gas yang menyaring sedikit oksigen yang tersisa di udara. Seperti yang kita tahu, pohon adalah bagian penting dari siklus karbon. Pohon mengambil karbon dioksida untuk proses fotosintesis untuk menghasilkan oksigen dan makanan untuknya. Tanpa pohon, jumlah karbon dioksida akan lebih tinggi di udara
dan jumlah oksigen yang lebih rendah. Penurunan kualitas tanah atau kerusakan tanah. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian, FAO, 2,5 miliar orang bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Jika deforestasi terjadi, bukan hanya petani yang terpengaruh. Tanah akan penuh dengan bahan kimia berbahaya dan polutan, yang biasanya disaring oleh pepohonan. Selain itu, erosi tanah saat ini dicegah oleh pepohonan karena melindungi lahan. Namun, tanah tidak akan terlindungi dan rentan terhadap penurunan kualitas dan nutrisi tanah. Erosi tanah akan menjadi lebih umum dan akhirnya semua tanah akan kehilangan kesuburannya. Pertanian akan jatuh dan akhirnya akan menyebabkan kelaparan massal di dunia. Kekeringan kronis. Kondisi panas akan muncul bukan hanya karena zat berbahaya yang tidak disaring, tetapi juga karena pada satu titik, hujan jarang turun. Selama musim kemarau, pohon mengatur dan mengikat kotoran dengan melepaskan air. Namun, kawasan hutan yang gundul rentan terhadap kekeringan kronis yang menghalangi navigasi sungai, mengganggu operasi industri, dan mematikan produksi tanaman secara bersamaan. Selain itu, pohon menambah kelembapan ke udara melalui transpirasi. Tetapi kurangnya pepohonan akan menyebabkan kurangnya kelembapan di udara. Tidak ada produk berbahan pohon. Tentu saja, jika tidak ada pohon, tidak akan ada produk yang bisa kita dapatkan darinya. Kita menggunakan dan membuang kertas setiap hari. Tanpa sadar, kita membantu membunuh 4 miliar pohon ditebang setiap tahun. Makanan yang dipanen dari pohon, seperti buah-buahan, kacang-kacangan, tidak akan ada lagi. Skenario terburuk yang keempat adalah perang air. Dan pada satu titik di masa depan, tingkat sumber daya air tawar yang tersedia akan menjadi semakin langka. Air tawar adalah dasar kelangsungan hidup manusia dan pertanian. Jika terjadi krisis air, bukan tidak mungkin orang-orang akan berperang hanya untuk mendapatkan air bersih. Beberapa hal itu mungkin terdengar ekstrim dan menyeramkan. Tapi jika manusia di bumi ini abai dan tidak melakukan sesuatu, cepat atau lambat, skenario itu bisa berubah menjadi kenyataan. Tapi tentu saja, masih ada harapan. Banyak negara-negara di dunia yang menyadari akan hal ini dan melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan hutan-hutan di negaranya atau yang dinamakan dengan reforestasi dan di Indonesia lebih sering disebut dengan reboisasi. Seperti di Tanzania misalnya, penduduk Kokota telah menanam lebih dari 2 juta pohon di pulau kecil mereka selama 1 dekade, dengan tujuan untuk memperbaiki kerusakan sebelumnya. Di Beijing, China, di tahun 2011, sekitar 614 juta orang telah berpartisipasi dalam penghijauan sukarela menanam 2,5 miliar pohon untuk menutupi area seluas 6 juta hektar, dan berjanji akan terus meningkatkannya. Negara Peru juga melakukan reboisasi untuk mengganti ladang yang rusak akibat penambangan emas ilegal, serta situs arkeologi Machu Picchu yang beresiko longsor dan kebakaran hutan. Bisa bayangkan, jika seluruh negara kompak menggalakkan aksi ini. Bahkan bisa jadi, itu adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupan spesies kita di masa mendatang, agar tetap bisa hidup di bumi yang layak huni.